Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh manfaat ini dalam acara diseminasi budaya disiplin positif. Untuk mengefektifkan waktu, bapak-bapak, ibu-ibu, langsung saja saya serahkan kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Sumurmuni, kepada Pak Syam, sekaligus untuk membuka acara diseminasi budaya disiplin positif hari ini. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih Bu Muti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu guru SD Sumurmuni yang saya banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini menjelang siang kita bisa berkumpul setelah melaksanakan rutinitas kegiatan kita dari pagi ke 5, kemudian juga dilanjut dengan diseminasi budaya disiplin positif dari Pak Imam. Alhamdulillah kita mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sakit, dari kesulitan, dari berbagai macam masalah, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, kegiatan diseminasi budaya disiplin positif yang akan disampaikan oleh Pak Imam adalah merupakan rangkaian dari proses pendidikan di CGP ya, calon guru penggerak, di mana Pak Imam sudah memasuki bulan kedua ya Pak Imam, tiga, karena sudah pertengahan Desember kemungkinan selesai Pak Imam ya. Desember nanti berlanjut mulai Agustus ini pertengahan sampai bulan menjelang puasa kayaknya. Mudah-mudahan ini semua menjadi inspirasi bagi kita bahwa kita pun yang berada di daerah persisian mampu atau bisa untuk mendukung program pemerintah dengan guru penggeraknya. Dan ini kita banyak untuk bulan-bulan ini banyak kesibukan sehingga kita lupa untuk mencoba mendaftar lagi, dan bahkan mungkin ada yang tertarik pura-pura lupa jadi bahwa tanggal 25 sampai 4 Agustus untuk pendaftaran guru penggerak. Tetapi kalau seandainya program ini dilanjut oleh kepemimpinan negeri kita yang selanjutnya, maka tetap Bapak dan Ibu akan terus dikejar oleh CGP, oleh guru penggerak. Kenapa? Karena sampai tahap 10 ini selesai, rekrutmen untuk instruktur 2024 masih ada ya Pak Imam ya. Kalau PP-nya sudah mendaftar, CGP-nya sudah mendaftar di angkatan 10, selesai itu. Tapi instruktur masih ada. Kalau instrukturnya kemudian ada, CGP-nya nggak ada, PP-nya nggak ada, untuk apa kan gitu mungkinnya. Untuk instruktur IKM sudah ada. Nah, maka dari itu proyeksi kemarin Pak Iwan mendaftar instruktur itu untuk
CGP angkatan 16. Berarti kan masih ada sampai 16. Jadi Bapak dan Ibu terus belajar karena kita akan terus dikejar oleh program ini. Betapapun kita sekarang tidak lolos atau tidak mendaftar, tahun depan sepertinya masih ada, termasuk nanti PSP dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saya harap apa yang disampaikan Pak Imam nanti ditindaklanjuti dengan PMM-nya. PMM kita coba nanti berlanjut laksanakan seperti apa sehingga kita terbentuk apa saling menguntungkan ya, apa namanya kalau dalam bahasa biologi itu simbiosis mutualisme gitu ya. Jadi proses Peter pada masih kelingannya ya, simbiosis mutualisme, jadi saling menguntungkan, kita dapat, Pak Imam juga dapat ya. Dan ini bisa diimplementasikan nanti pada kegiatan komunitas belajar ya yang ada di Sumuruni. Kemarin sudah coba di KKG, nah nanti Bu Isma, kemudian Bu Noni dan Bu Muti harus bisa nanti mendesimasikan seperti yang Pak Imam melakukan terkait dengan IKM-nya gitu kan. Ya, kita menyadari memang semua belum paham betul gitu ya. Saya juga nggak tahu nih, kemarin diskusi, waduh saya bisa nggak nih jadi PP orang PPA CGP pinter-pinter katanya. Dan itu kebanyakan yang kemarin kumpul PP itu pada bilang begitu, sudah terlalu lama, kelalen lah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi kita harus terus belajar, kemudian diimplementasikan. Itu kesempatan untuk lebih banyak menghafal atau melakukan di IKM ini Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah kadang-kadang gimana ya gitu. Makanya insya Allah lah tahun depan saya sekali-kali lah masuk di kelas itu tuh. Jadi sekarang tuh lupa tuh banyak sih gimana caranya. Nah itu juga mungkin nanti program ke depan kalau saja tidak terlalu padat acaranya bisa ikut. Sebab kenapa? Sekarang banyak kerjaan yang belum tuntas. Yang pertama kurikulum kita belum selesai. Kemudian persiapan nanti ANBK. Ya, setelah ANBK kemudian di KKG juga padat. Kemudian juga belum saya di K3S aktivitas lomba-lomba RKS 2M, kemudian persanggung dan lain-lain. Nah ini membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, pikiran. Jadi kadang-kadang di sekolah sendiri terabaikan. Dan baiknya seharusnya kita ya berimbang lah, mencoba untuk di sini juga baik, keluar juga bisa berjalan kan gitu. Nah, oleh karena ini Pak Imam semoga bisa disampaikan nanti apa yang akan Pak Imam sampaikan terkait budaya disiplin positif, isinya apa, dan yang paling saya harapkan adalah barangkali nanti Pak Imam bisa terus menyelesaikan program ini. Kemarin sempat jadi perbincangan tuh guru penggerak, calon guru penggerak yang tumbang begitu. Jadi angkatan uji itu kan ada 5 orang kan berapa itu mengundurkan diri, ada yang stroke, ada yang sakit, dan kemudian ini menjadi hal yang membuat gelisah para guru untuk tidak mencalonkan ya. Padahal ya kita santai saja, karena apa? Pelaksanaannya mah tergantung nanti PP yang di sini ya. Kadang-kadang ada yang lalai itu karena asiknya khawatir apa segala macam. Kita siasati di sana. Ada yang mengatakan sampai sakit itu karena dia tidak minum, ya mungkin ke belakang juga ditahan. Padahal kan itu bisa disiasati gitu. Tinggal ketika Zoom bawa makan, bawa minum. Kalau umpamanya asal lihat kameranya di gimana kira-kira tanpa kepalanya aja atau gimana kan gitu, disiasati terus makan minum dan sebagainya. Kalau mau ke belakang ya raise hand kan gitu, itu bisa disiasati. Oleh karena itu ya uslah jalan itu yang bisa kita lakukan, nanti minimal mengisi
Ya gitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Dibuka juga untuk pelaksanaan diseminasi budaya disiplin positif yang akan disampaikan oleh Pak Rizal Imam Mahdiana resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutan dan juga sekaligus membuka acara diseminasi budaya disiplin positif. Untuk selanjutnya tentang materi yang kita tunggu-tunggu yang akan disampaikan langsung oleh pembicara kita Bapak Rizal Imam Mahdiana. Kepadanya saya persilakan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Alhamdulillah. Fotonya gantengan foto atau saya sih? Foto. Bikin selfie pengen beda aspirasi. Kok belum nonton foto emang? Nah, ini foto berapa bulan yang lalu. Ganteng berarti ya, bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. Fotonya. Awet. Baik Bapak Ibu Guru, terima kasih atas kehadirannya menyempatkan waktu untuk membersamai saya dalam kegiatan diseminasi budaya disiplin positif. Saya menginjak modul 2.2 sekarang, berarti sudah pertengahan nih. Sudah kalau nyebrang sungai mau sudah nyampe di tengah-tengah sungai. Sudah setengah basah. Kalau balik lagi nanggung nggak nyampe tujuan. Jadi lapas. Termasuk ini salah satu tugas saya yaitu mendefinisikan ini ada di modul 1.4 modul yang kemarin. Sebetulnya saya menjelang deadline ini, menjelang detik-detik terakhir karena pengumpulan ini paling lambat minggu depan. Saya ada beberapa halangan, jadi baru sempatnya sekarang. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi sudah bersama saya. Budaya disiplin positif, ini materinya. Ketika mendengar kata disiplin, coba sebutkan satu atau dua kata yang menurut Bapak ada kaitannya dengan disiplin. Tepat waktu. Tepat waktu, taat aturan. Apalagi kira-kira? Taat aturan, tertib. Tepat waktu, tertib, taat aturan. Ada lagi? Oke, dirasa cukup. Terima kasih atas sumbangsinya. Memang betul, saya juga waktu ketika buka modul budaya disiplin positif, yang saya ingat atau yang saya bisa kaitkan dengan kata disiplinnya itu taat aturan, tertib, dan sama tepat waktu. Ternyata disiplin positif itu sama dengan seperti merdeka. Disiplin itu seperti dengan merdeka. Merdeka yang namanya merdeka, saya tidak dijajah oleh orang lain, saya tidak disuruh-suruh oleh orang lain. Tapi ketika saya tidak disuruh, saya harus bisa mengatur diri sendiri gitu. Saya harus bisa mengatur diri sendiri. Paling gampang contohnya ketika bangun. Biasanya pasang alarm. Pasang alarm itu cara kita diatur oleh orang lain. Tapi karena kita yang punya kontrol, alarmnya dimatikan, kita lanjut tidur gitu. Sering kan seperti itu? Pengalaman pribadi tuh. Iya, sering. Nah, itu sedikit pembuka lah. Tujuan saya melakukan diseminasi ini ada dua. Yang pertama, berbagi pemahaman mengenai penerapan budaya disiplin positif kepada Bapak Ibu Guru sebagai rekan saya di sekolah. Kemudian berbagi pengalaman dalam menegakkan budaya positif di sekolah, budaya disiplin positif di sekolah. Apalagi ada Bu Cici senior CGP-nya, guru penggeraknya bukan CGP lagi, tapi sudah menjadi guru penggerak angkatan 6. Ini dua tujuan. Kemudian agenda apa yang akan saya bahas ada 5. Pertama, ada 2 teori. Pertama, teori kontrol dan teori stimulus respon. Kemudian keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Yang ketiga, 5 kebutuhan dasar. Kemudian yang keempat, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini semuanya saling berkaitan. Baik, kita mulai dari teori motivasi. Nah, ada seorang ahli, Diane dalam bukunya Restructuring School Discipline, bahwa setiap manusia itu
melakukan tindakan didasari 3 hal. 3 hal yang pertama, dia melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi seseorang yang paling jelek sebetulnya, paling jelek sekali. Jadi contohnya begini, di sekolah ada peraturan berangkat jam 7. Kemudian sekolah itu dibuat peraturan kalau berangkat lebih dari jam 7 atau datang ke sekolah lebih dari jam 7 akan dapat hukuman. Entah hukumannya apa, mulai yang paling gampang buang sampah ke sana misalnya, atau yang paling sulitnya push up atau lari. Ada datang siswa datang jam 7.15 dihukum. Besoknya dia datang lagi, datang jam 6.59 belum terlambat. Ditanya, wah kamu datangnya sekarang tepat waktu ya? Belum jam 7, alhamdulillah sudah tidak terlambat. Apa alasan kamu datang tepat waktu? Supaya tidak dihukum. Nah ini adalah motivasi yang paling jelek katanya, kata si psikolog ini, paling jelek. Kemudian ada yang kedua, lebih baik dari yang pertama. Seseorang itu melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan atau mendapatkan pujian. Sekarang kalau tadi ada hukuman, sekarang dia melakukan sesuatu karena ingin dipuji. Datang tepat waktu, setiap hari puji, ada guru yang nyambut, wah kamu datangnya pagi terus, ya bagus ya, dipertahankan. Begitu terus berulang-ulang. Kemudian pas ditanya setelah 7 kali berturut-turut ditanya, kamu hebat ya, kenapa kamu datangnya tepat waktu? Sengaja Pak, saya ingin dipuji oleh Bapak. Tujuannya untuk mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan. Ini lebih baik dari yang pertama, takut dihukum. Lebih baik. Tapi dari kedua motivasi tadi, ada yang ketiga menurut teori motivasi itu. Yang pertama, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ada anak yang datang tepat waktu setiap hari. Ditanya, kenapa kamu datang tepat waktu? Ya apa-apa Pak, saya datang tepat waktu karena saya ingin datang tepat waktu. Saya tidak punya alasan untuk terlambat. Kamu ingin dipuji? Enggak. Ngapain saya dipuji sama Bapak? Kamu takut dihukum? Enggak. Ngapain saya takut dihukum? Saya datang tepat waktu karena saya selalu disiplin katanya gitu. Saya bangun jam 5, sholat subuh, mandi, sarapan, kemudian sudah siap berangkat sekolah pukul 6.30. Ya saya berangkat, nyampe ke sekolah jam 6.20, selesai jam 6.20, 6.50. Setiap hari saya rutinitas seperti itu Pak. Saya tidak ingin dihukum, bukan tidak ingin dihukum dan bukan ingin mendapatkan pujian, karena saya orangnya disiplin. Nah ini yang paling bagus katanya. Jadi dia melakukan sesuatu karena dia menghargai dirinya sendiri, menghargai nilai-nilai yang dia yakini. Apa nilai yang dia yakini? Yaitu dia adalah anak yang tepat waktu, menghargai waktunya. Meskipun dia punya kesempatan untuk terlambat, tapi dia tidak ingin terlambat. Ini teori motivasi. Jadi ada 3. 1, seseorang melakukan sesuatu karena takut dihukum. Yang kedua, seseorang melakukan sesuatu karena ingin dipuji. Yang ketiga, seseorang itu melakukan sesuatu ya karena dia ingin menghargai dirinya sendiri, bukan karena ingin mendapatkan 2 hal yang tadi. Ini teori motivasi. Nah, masuk. Yang pertama, ada 2 teori, stimulus dan teori stimulus respon dan teori kontrol. Nyambung ke yang tadi, yang 3 tadi. Ya, ada beberapa pernyataan sama Bapak Ibu tebak ya, itu termasuk teori stimulus respon atau teori kontrol. Yang pertama, menghindari hukuman. Kira-kira maksudnya teori stimulus respon atau teori kontrol? Kontrol. Kita cek. Stimulus respon. Jika seseorang menghindari hukuman itu ternyata termasuk teori stimulus respon. Yang melakukan sesuatu, dia akan mendapat hukuman. Dia tidak melakukan sesuatu, dia juga akan mendapatkan hukuman. Yang kedua, mendapatkan penghargaan. Ingin mendapatkan penghargaan. Teori yang mana? Stimulus respon atau teori kontrol? Oke, yang kedua sudah mulai paham konsepnya. Betul, teori stimulus respon. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Teori apa? Kontrol. Sudah mulai paham konsepnya. Nah, teori kontrol ini mengatakan bahwa setiap orang melakukan sesuatu itu
bukan atas kehendak orang lain, tapi atas kehendak diri sendiri. Nah, paling contoh nih, duduknya berhadapan-hadapan deh, berhadapan-hadapan. Ada game sebentar, duduknya berhadapan-hadapan. Mulai laki-laki dulu, atau terserah ya. Yang ada bulinya sama bulinya. Atau bulinya di sini, ini sama Pak Sugi berdua. Pasangan. Pindah. Sudah ada di kosong. Karena begini, tangan, anggaplah di tangan kanan Bapak itu ada benda, sesuatu benda yang sangat penting di tangan kanan. Kanan, lunak apa keras? Yang penting aja, yang dianggap penting. Ya, bebas pokoknya. Entah itu berlian atau janji atau cita-cita atau terserah di tangan kanan. Tangan kiri Bapak Ibu, coba buka tangan kanan rekannya. Sebisa mungkin dibuka. Mau caranya dibujuk, diintimidasi, diancam, disuruh terserah. Pokoknya bebas, mau dibuka atau tidak bebas. Tangan kanan megang, tangan kiri membuka. Terserah. Ya, saya beri waktu 10 detik ya, silakan. Mau dibuka atau mau ditutup terserah. Ya boleh. Ada respon. Oke, 5 detik lagi. Oke, waktu habis. Nah, saya mau tanya, adakah yang membuka tangan kanannya? Nggak ada. Kenapa tidak mau membuka tangannya? Bu Risma deh, kenapa tidak mau membuka tangannya? Alasannya itu, tangan-tangan saya tidak ingin membukanya. Oke, Budian deh lanjut. Kenapa Budian tidak mau membuka tangan kanannya? Takut direbut. Apa yang dilakukan tadi Bu Haji Des? Membujuk? Diusap-usap. Tapi tidak merelakan ya? Tidak merelakan. Pak Denny deh, Pak Denny. Lanjut Pak Denny. Kalau ada bisa sembuh. Pak Adi, tadi Pak Adi. Alasan Pak Adi. Ada sesuatu yang berharga. Tadi katanya dibukanya kapan? Maghrib bukanya. Kalau dapat duitnya. Iya. Nah, game yang tadi membuka tangan itu sama seperti kontrol. Ini tangan kita sendiri yang ingin membuka atau menutup terserah saya. Halo Pak Adi, saya akan membukanya kalau pas maghrib. Berarti itu tanda Pak Adi seperti itu. Atau ada yang buka, ada yang mau tunjuk 10.000 buka tangannya. Dibuka. Bukan karena uang yang diberi misalkan, tapi karena dia ingin membukanya. Gitu bisa jadi seperti itu. Jadi teori kontrol ini adalah perubahan paradigma yang dulunya menggunakan teori stimulus respon. Dia melakukan sesuatu, dia taat aturan karena takut dihukum, atau dia taat aturan karena ingin dipuji. Beralih, seseorang disiplin itu karena dia menghargai dirinya sendiri, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin menghindari hukuman. Ini teori yang digunakan dalam menegakkan disiplin. Nah, jadi ada perubahan, pergeseran paradigma. Makanya kalau sudah begitu, kira-kira aturan, hukuman dan pujian berlaku nggak? Kalau menggunakan teori kontrol tidak berlaku, tapi kalau menggunakan stimulus respon maka tetap berlaku. Oke, selanjutnya membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Di beberapa kelas yang saya lihat ada kelas 4 sudah pernah saya masuk, ditanya keyakinan kelasnya ada Pak sudah bikin disebutkan 1 sampai berapa poin. 7 kalau nggak salah. Kelas 5 juga sudah. Kelas 6B saya pernah masuk. Di pertemuan pertama dulu masuknya kontrak belajar, sekarang bikin kesepakatan kelas dulu. Begitu juga dengan kelas 3. Nah, untuk menanamkan disiplin positif harus diawali dengan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ini langkah pertamanya. Supaya terjadi disiplin positif itu harus dibuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Contohnya bagaimana? Bisa dari aturan-aturan atau pertanyaan formatif seperti ini. Kalian ingin belajar di kelas seperti apa? Saya bertanya kepada Bapak Ibu guru deh,
Bapak Ibu guru ingin kegiatan hari ini seperti apa? Coba Bu Nani pegang mic. Ingin kegiatan hari ini seperti apa? Ya, berjalan dengan baik. Ya, berjalan dengan baik. Dengan metode yang asik. Metode yang asik. Berjalan dengan baik, metode yang asik. Udah cukup dulu. Berjalan dengan baik dan metode yang asik. Berarti siapa yang harus membuat media pembelajaran yang menyenangkan? Guru kan? Nah, berarti saya harus menciptakan. Yang kedua, kalau saya sudah menciptakan, bagaimana anak-anak harusnya? Udah disiapkan capek-capek itu, dari mulai PowerPoint, terus ada ice breaking, terus ada videonya. Anak-anaknya malah santai aja, nggak mau memperhatikan. Jadi kesepakatannya bagaimana? Nah, itu berarti fokus ketika sedang belajar atau apa tuh? Sungguh-sungguh ketika belajar. Itu dibuat aturan pertama. Sungguh-sungguh saat belajar di kelas. Itu berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian dengan relasi, ada pertanyaan pemantik, kamu ingin mendapatkan teman seperti apa? Atau kamu ingin berteman dengan teman yang bagaimana sifatnya? Saya bertanya kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru ingin mendapatkan rekan kerja yang bagaimana? Buat jenis Yang baik. yang baik. Baik itu seperti apa? Memahami dan mau bekerja sama. Saling memahami dan mau bekerja sama. Ini bisa jadi kesepakatan. Berarti kesepakatannya adalah kita saling bekerja sama dan saling menghormati. Itu bisa dijadikan kesepakatan. Mas Subi silakan. Ingin mendapatkan rekan kerja yang seperti apa? Intinya sama. Ya. Terutama satu. Ya. Saling pengertian. Saling pengertian. Jadi kalau lagi makan, Pengertian memang. nah, dan pertanyaan pemantik itu bisa dibuat keyakinan atau buat aturan-aturan dulu. Jangan lari-lari di kelas, nggak apa-apa. Dibuatkan aturan seperti itu. Ditanya, tapi ditanya anak-anaknya dilibatkan. Jangan lari-lari di kelas. Kalau pinjam pensil, kembalikan kepada yang punya. Buat aturan seperti itu nggak apa-apa. Tapi nanti setelah dibuat aturan, kita dicari intinya. Nilai apa yang ingin dicari dari aturan tersebut? Kalau tadi katanya saling menghargai, kira-kira nilai apa yang ada di sini? Saling menghargai ada. Ada tambahan, tidak lari-lari di kelas. Kira-kira nilai apa yang ada di sini? Keselamatan dan keamanan. Kalau pinjam pensil dikembalikan, nilai mana yang dicari? Tanggung jawab. Pinjam buku, rapihkan lagi, tanggung jawab. Jadi dalam membuat keyakinan kesepakatan kelas, boleh dengan pertanyaan pemantik seperti tadi, boleh juga anak-anak menyampaikan kira-kira peraturannya bagaimana. Ada kata jangan atau tidak juga nggak apa-apa, tapi nanti diarahkan kata jangan itu dihapus. Misalkan jangan lari-lari dihapus. Jaga ketertiban di kelas. Jangan menghina diganti saling menghargai. Jangan teriak-teriak, tertib ketika belajar. Di awal kan nggak dipancing, anak-anak pengennya bagaimana. Tapi yang namanya keyakinan atau kesepakatan kelas itu bukan hanya mengikat peserta didik, gurunya juga terikat. Kalau membuat aturan kan yang menjalankan peserta didik, gurunya menghukum atau memberikan ujian. Tapi yang namanya keyakinan atau kesepakatan kelas semuanya bertanggung jawab. Tidak hanya peserta didiknya saja, gurunya juga terlibat dalam membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Jadi ini yang namanya keadilan dalam dunia pendidikan. Saya suka bingung, baju kan saya tuh perutnya lumayan ya, ada kemajuan gitu. Baju selalu keluar gitu. Kalau mau bilang anak bajunya masukkan, gak enak loh, saya juga baju keluarkan gitu. Akhirnya ya pura-pura nggak lihat aja. Tapi dilema sebetulnya itu harusnya bagaimana? Kalau saya ingin masukkan, gak enak sama perut. Gak sama perut. Ya maksudnya? Enggak maksudnya mah, perutnya masih dalam, kita udah maju. Sombong ya. Mapan maju ke depan. Oke, ini yang kedua ya, membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. Dilanjut, apa yang kalau sudah membuat keyakinan dan kesepakatan kelas, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Nah, kita harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut psikologi yang tadi, bahwa manusia itu punya 5 kebutuhan dasar dan setiap manusia itu berusaha memenuhi kelima ini. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, termasuk kita kerja di sini kan tujuannya di sini supaya bertahan hidup, mendapatkan penghasilan gitu.
Kemudian ada kebutuhan penguasaan, ada kebutuhan kasih sayang dan ingin rasa diterima, ada kebutuhan kebebasan, dan ada kebutuhan kesenangan. Sekali lagi, setiap perbuatan manusia tujuannya untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Sehingga disiplin positif yang keyakinan kelas yang sudah kita lakukan berusaha untuk memenuhi ini. Ada contoh begini, ada contoh kasus. Yang pertama dulu deh. Nah, saya bacakan. Ahmad Munzi nih, kelas berapa? Seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Pak Imam, gurunya, saya sendiri. Tangis kepada ibunya. Nah, ditebak nih, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Munzi jika jawaban seperti ini? Ditanya sama ibunya, kenapa Munzi nangis? Pak Imam bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, bersiul atau nyanyi keras. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Sama itu dikasih tahu dihukum, kamu jangan bersiul, jangan bersenandung. Dia nangis pulang ke rumah. Dia tidak merasa tidak boleh bersenandung, merasa tidak seru jadinya. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar yang tadi, berusaha apa yang sedang dipenuhi oleh Munzi? Kesenangan itu bebas. Kebebasan. Iya. Betul, tidak ada kebebasan. Dia ingin bebas itu. Ketika bersenandung ya biarkan saja. Dia ingin dibiarkan. Yang diabaikan dan Tapi ada kebutuhan dasar yang belum dia penuhi, yaitu kebebasan. Saya malah membelenggunya gitu. Kebebasan yang dia ingin tidak saya berikan. Akhirnya dia nangis, tidak mau ke sekolah lagi. Kasus kedua, Kolas. Kelas berapa Kolas? Kelas 2. Seorang anak kelas 2 selalu berlari keluar kelas saat kegiatan pembelajaran. Tingkahnya membuat guru buris bingung dan seringkali lari mengejarnya, dikejar-kejar si Kolasnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan, wah salah, belum dikopas, belum diedit, diberikan Kolas. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Kolas jika respon Kolas seperti kolom ini. Jawaban Kolas, kenapa ingin lari-lari? Aku senang main kejar-kejaran dengan Ibu Riz katanya gitu. Jadi dia setiap belajar keluar, ditanya kenapa? Aku senang dikejar-kejar sama Ibu Riz. Kira-kira kebutuhan apa yang dia cari? Senang. Iya. Kesenangan bisa, kasih sayang juga bisa. Tapi yang paling cocok adalah kesenangan. Dia merasa senang dikejar-kejar sama Ibu Riz. Satu kasus lagi, baru nunggu. Jadi kalau Kolasnya tidak dikejar, dia malah mulai ini barangkali tidak ada keinginan untuk lari-lari. Tapi Iya. masih baik-baik aja. Iya. Ini contoh kasus. Ini 2 kasus. Ada kasus berikutnya nih. Nah, kasus 3 dulu. Zadan. Zadan kelas 3 selalu mengambil bekal makan milik Hanifah. Setelah ditanya alasannya, dia menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia juga. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Zadan apa? Perhatian. Udah di sana. Jagger berarti. Ya, Jagger. So, Kasih sayang. kasih sayang. Dia sedang memenuhi kebutuhannya tapi gagal. Jadi perilaku negatif yang ditunjukkan tujuannya memenuhi 5 kebutuhan dasar ini tapi gagal gitu. Tapi gagal. Akhirnya yang ditampilkan adalah perilaku yang negatif. Ya lanjut yang kasus terakhir, kasus keempat nih. Adit nih kelas 6 nih. Kelasnya Pak Subi. Oh, Adit. Ada 2. Sama nih. Adik kelas 6 selalu menjahit adik kelasnya. Nah, yang suka jahit itu adik kelas berapa tuh? Suka menjahit adik kelasnya, bahkan sampai menangis. Saat ditanya alasannya, jawaban Adit adalah dia merasa hebat karena adik kelasnya jadi takut dengan dia dan adik kelasnya itu menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Adit sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar apa? Penguasaan. Iya. Sedang memenuhi kebutuhan dasar penguasaan. Dia ingin berkuasa, tapi karena dia gagal, akhirnya perilaku negatif lah yang muncul, mengganggu adik-adiknya. Padahal semua kebutuhan dasar ini bisa
diraih dengan cara yang positif gitu. Bisa diraih dengan cara positif. Nah, tadi sudah membuat keyakinan kelas dan guru berusaha memahami 5 kebutuhan dasar tadi. Maka ketika ada perilaku yang negatif, guru itu harus memahami 5 posisi kontrol, pakai R, untuk mendisiplinkan peserta didik. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang terakhir guru sebagai manajer. Mana yang sering kita lakukan? Mana yang sering kita lakukan? Ini refleksi kita bersama. Nah, apa sih perbedaan dari 5 posisi ini ketika mendisiplinkan peserta didik? Yang pertama, ciri-ciri penghukum. Ya, dibaca dulu deh. Kelihatan nggak, Baji? Kelihatan. Ya. Oke, penghukum, guru sebagai penghukum. Jadi guru itu tujuan menghukum sebetulnya untuk mendisiplinkan, tapi cara dia adalah menurut dia satu-satunya adalah menghukum gitu. Kalau di anak salah, ya harus dihukum. Nah, yang timbul kalau kita menghukum adalah efek apa kira-kira? Jerah tidak anak itu? Tergantung anaknya. Kira-kira seringnya bagaimana? Diabaikan. Tergantung gurunya juga. Iya. Jadi kalau dihukum, kalaupun anak itu tadi mulai berubah, bisa jadi ditanya alasannya, kamu mulai berubah, kenapa? Saya takut dihukum, kan gitu. Itu kan tadi motivasi paling rendah seorang manusia, takut karena hukuman. Dan bisa jadi efek yang timbul dari seorang anak itu adalah punya trauma mental. Misal ada anak sudah dikasih tahu kesepakatan kelas memakai seragam lengkap, dia datang ke sekolah memakai sendal, sama saya dihukum. Kamu tidak mematuhi kesepakatan kelas kita, sini sendalnya, diambil sendalnya, dia nyeker. Kemudian pas istirahat misalkan dia terluka kakinya, dia langsung menyalahkan, gara-gara Pak Imam yang mengambil sendal saya jadi terluka seperti itu. Nanti sampai berikutnya sampai kapan, sampai dewasa, yang dia tahu tentang saya bahwa gara-gara Pak Imam kaki saya terluka. Ya kan begitu nantinya. Jadi dia punya trauma mental. Jadi kalau yang ingat tentang Pak Imam apa? Hukumannya kejam katanya gitu. Kemudian ada juga kalau dihukum dia itu merasa malu, sedang belajar, kemudian dia ngobrol, dipanggil, kamu ngobrol, sini maju, coba kerjakan ini. Ditertawakan satu kelas. Akhirnya dia malu karena ditertawakan. Dia punya trauma lagi. Ditanya, guru siapa yang menurut kamu paling menyebalkan? Ya jelas, guru yang menyuruhnya waktu itu maju tapi tidak bisa dan ditertawakan oleh teman-temannya. Yang salah bukan teman-temannya, adalah gurunya. Kenapa gurunya malah menyuruh dia maju, sudah tahu dia sedang tidak fokus katanya gitu. Ini posisi penghukum. Jadi dampak buruknya sangat terasa oleh peserta didik. Kemudian posisi yang kedua, ini pembuat rasa bersalah. Dibaca dulu deh. Guru serba salah ya. Keter ya. Kamu sih bukan bikin keselipu aja. Nah, bisa. Kalau tadi pas penghukum wajah yang dipasang sangar, kalau ini agak lembut, suara juga lebih lembut. Misalkan sekolah punya peraturan, peraturannya menjaga ketertiban sekolah, belajar dengan rajin, belajar di kelas itu kondusif lah. Kepala sekolahnya kontrol terus. Nah, pas waktu ketika pelajaran PAI, kelas di kelas 5B misalkan,
gurunya saya, anak-anaknya ribut, kepala sekolahnya negur, bukan negur ke anak-anak tapi negur, Pak Ibu gimana sih ngajar kok anak-anaknya ribut, itu lagi belajar atau lagi ribut katanya gitu. Nah kemudian saya datang ke anak-anak, nah tolong dong bantu bapak, jangan sampai bapak diomelin lagi sama bapak kepala sekolah, membuat rasa bersalah. Kira-kira respon anak bagaimana? Akan sama-sama. Berlanjut terus. Iya, malah ada yang bisa jadi yang apa namanya, anak itu senang. Biarin Pak Imam dulu, dia omelin sama kepala kita ribut terus katanya gitu. Ada juga yang, iya Pak, saya siap tidak ribut, kondusif, tentram. Cuma ketika ditanya, kenapa kondusif? Kasihan Pak Imamnya nanti diomelin sama kepala sekolah. Jadi dia malah menaruh apa namanya, kasihan gitu. Dia itu belajar dengan tidak ribut karena kasihan kepada gurunya supaya tidak diomelin. Ini posisi yang kedua, membuat rasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga, nah ini sebagai teman. Oke, ini posisi yang ketiga sebagai teman. Nah ini relasinya sudah berubah lagi. Pertama ke hukum, jauh nih relasinya, jaraknya jauh nih. Tidak ada kedekatan emosional. Sebagai tadi, yang kedua membuat rasa bersalah agak dekat. Yang ketiga sebagai teman, berrelasi sudah dekat banget nih. Nah, guru sebagai teman, datang terlambat si anak itu. Kamu datang terlambat? Iya Pak, saya datang terlambat. Ya sudah masuk, tidak ada hukuman buat kamu, tenang saja ya. Masuk saja, tidak ada hukuman. Kalau yang lain datang terlambat dihukum, kalau yang ini datang terlambat tidak dihukum. Karena sudah sebagai teman, dekat sekali. Jawabannya ya sudah, nggak apa-apa. Nanti sama bapak diurus masalah absensinya. Kamu masuk sana belajar. Nah, ada dampak negatifnya. Bisa jadi suatu saat si peserta didik itu meremehkan si guru. Ah tenang aja, bapak itu mah bisa diatur gitu. Nah, sebagai teman. Kemudian ada lagi yang keempat. Oke, posisi pemantau ini lebih baik dari tiga posisi yang sebelumnya. Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau. Kenapa disebut agak lebih baik? Karena dalam posisi pemantau, si peserta didik tidak hanya diam, dia diajak untuk mengingat kembali apa peraturannya, apa konsekuensinya kalau aturan tersebut tidak dilaksanakan. Agak lebih baiknya di situ, mengajak peserta didik untuk mengungkapkan gitu. Tapi tetap saja ini berasal dari teori stimulus respon. Ada anak tidak mengerjakan PR. Mia, ya Pak. Kamu tidak mengerjakan PR? Iya Pak. Kenapa? Saya tadi malam menjaga adik saya, ibu saya sakit Pak. Konsekuensinya apa kalau tidak mengerjakan PR? Konsekuensinya adalah saya mengerjakan PR di luar Pak. Oke silakan. Tidak disuruh keluar, tapi cuma membersihkan. Oke silakan. Karena dia ingat sendiri konsekuensinya. Hanya si Mia keluar. Tidak dihukum secara langsung, tapi karena keinginan si Mia ingat bahwa konsekuensi tidak mengerjakan PR adalah mengerjakan PR di luar. Tidak dihukum sama si guru, tapi konsekuensinya dia ingat konsekuensinya. Ini sebagai pemantau. Dan ini posisi terakhir dalam 5 posisi kontrol sebagai manajer.
Baik, sudah ya. Nah, harapan yang yang diinginkan dari setelah terbentuknya keyakinan kelas tadi, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas adalah guru berusaha sebagai manajer dalam menerapkan disiplin positif. Artinya ketika seorang peserta didik melanggar aturan, si peserta didik itu diajak untuk berdialog. Dia ingin menjadi anak yang seperti apa dan bagaimana caranya. Ada anak datang terlambat. Nah, kok datang terlambat? Iya Pak, orang tua saya tidak bisa nganter. Kenapa? Ayah saya kerja. Terus yang di rumah ada siapa? Ada ibu. Bisa naik motor? Bisa. Kira-kira kalau ayah yang kerja, ibu bisa naik motor, bisa nggak mengantarkan kamu? Bisa sih Pak. Kan diajak dialog seperti itu. Sudah ngomong belum ke ibu? Enggak, aku cuma bilangnya ke ayah doang. Kalau nanti bilang ke ibu bisa? Bisa. Diajak dialog. Kemudian supaya tidak terlambat lagi bagaimana? Saya nanti ini deh minta ke ibu buat ngantar saya ke sekolah lebih awal. Gitu. Diajak berdialog. Nah, posisi manajer ketika seorang anak melakukan kesalahan tidak dihukum, tapi diajak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Sulit jelas, tetapi bukan berarti mustahil dilakukan. Nah, 5 posisi kontrol tadi tujuannya adalah untuk menerapkan segitiga restitusi. Segitiga berarti ada 3 hal yang semuanya saling berkaitan, saling menguatkan satu sama lain. Apa yang pertama? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Seperti halnya tadi, misalkan si Holas itu suka lari-lari ketika sedang belajar. Dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhannya apa? Kesenangan. Dia merasa senang ketika ibu gurunya mengejarnya. Nah, ini harus distabilkan identitasnya. Holas, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Atau Holas, ibu tahu kamu senang ketika ibu kejar-kejar, tapi apakah kamu ingin terus-terusan seperti ini? Distabilkan identitasnya. Tujuannya apa? Kadang anak itu ketika dipanggil oleh guru, 1, dia mulai cemas. 2, dia takut, cemas dan takut lah. Yang ketiga, dia sudah mulai pasang wajah masa bodoh. Wah, dipanggil lagi, udahlah, kan? Datang. Distabilkan identitasnya. Tujuannya supaya si anak itu kalau gigi netral gitu, tidak ngegas terus, dinetralkan. Kemudian setelah distabilkan identitasnya, akan divalidasi tindakan yang salah. Kalau ibu tahu kamu merasa senang ketika ibu kejar kamu, tapi apakah kamu akan terus seperti ini? Kayaknya enggak bu. Gitu. Atau bisa jadi jawabannya lainnya, iya bu saya senang, ingin terus-terusan. Divalidasi tindakan yang salah. Nah, tapi ibu capek kalau terus-terusan kejar kamu, apalagi ibu sudah berusia 40 ke atas, sudah tidak seenergi kamu yang masih umur 8 tahun, 9 tahun. Gitu. Kamu lari-lari akan membuat ibu capek, dan belajar kamu juga nanti terganggu. Validasi tindakannya. Padahal kamu bisa loh mencari kesenangan dengan cara yang lain. Gitu. Ada kalimatnya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Kira-kira kelas, kesepakatan kelas yang kita, yang keyakinan kelas kita apa ya? Ibu saling menghargai. Nah, apakah dengan kamu lari-lari itu menghargai ibu? Tidak bu. Apakah dengan kamu lari-lari berarti kamu menghargai ilmu? Tidak. Anak diajak berdialog, mengemukakan sendiri jawabannya, dan di situ dia nanti kembali restitusi ya. Restitusi itu adalah
memperbaiki keadaan. Kalau pakai stimulus respon, memperbaiki keadaan dan hukuman atau pujian. Kalau restitusi, memperbaiki keadaan, tapi si anak itu tidak marah, tidak kecewa, tidak takut, tapi makin kuat karakternya, nilai-nilai yang diyakininya makin kuat. Itu restitusi. Jadi mengajak peserta didik untuk menguatkan kembali karakter. Berasal dari mana karakternya? Dari keyakinan kelas, dari kesepakatan kelas. Makanya 3 hal ini selalu digunakan dalam segitiga restitusi. Ada contoh, saya pernah buat videonya. Ini peserta didik khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Imam Mahdiana, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 8, dan ini murid saya bernama Habibah. Kami berdua akan mempraktikkan segitiga restitusi. Selamat menikmati. Nah, ini prolognya. Ada prolognya dulu. Iya. Pas praktek lagi liburan, nggak ada anak-anak, anak sendiri aja lah. Prolognya saat bel jam pertama, Hafsah mengadu pada guru bahwa meja dan tempat duduknya basah. Hafsah menjelaskan penyebabnya adalah Habibah yang menumpahkan air minum yang dibawanya dari rumah. Nah, kemudian diajaklah dialog. Selamat pagi Habibah. Selamat pagi Pak. Tadi Mas tadi katakan katanya meja tempat duduk kalian basah. Apa benar begitu? Iya Pak, itu air minum aku Pak, sengaja aku tumpahkan. Tuh, memangnya kenapa kamu menumpahkan air minum kamu? Habisnya aku kesel sih Pak, aku minta izin ke Muna buat beli jus semangka di kantin sebagai pengganti bakal minum aku, tapi aku tidak diizinkan. Oh, jadi kamu tidak diizinkan untuk membeli jus semangka. Ya sih, Bapak juga kecewa kalau keinginan Bapak tidak terpenuhi. Iya Pak, aku kecewa, makanya aku tumpahkan saja air minum aku. Habibah, Bapak mengerti kamu kecewa, tapi apakah dengan menumpahkan air di atas meja itu membuat kamu tidak kecewa lagi? Tidak sih Pak, aku masih tetap kesal. Jadi menumpahkan air di meja itu bukan cara yang baik ya. Kira-kira ada yang terganggu tidak dengan kondisi meja yang basah seperti itu? Iya Pak, Hafsah terganggu, tidak bisa duduk dan membutuhkan alat tulisnya. Nah, sekarang coba Habibah ingat kembali. Wah, Pak Fri. Kayak ini sih Bang, habis kayak siapa ya? Habis ini ya. Bagus. Jangan fotonya habis nih. Udah. Kayak gosip lagi. Enggak. Habis kayaknya fotonya. Kan saya tuh lagi aktifnya PTN. Mbak Fri. Oh iya, putus koneksi. Aduh. Sayang sekali. Mana? Lagi asik-asik Itu aneh. Anak pasal teman gue. Hah? Anak pasal teman gue. Ini yang membuat saya berhasil tuh ini penampilan anak saya yang totalitas. Coba kan. Pasal teman gue lu. Awas ya. Ekspresinya keren banget. Jajan Kesepakatan kelas kita. Saling menghargai, tanggung jawab, Iya. dan Itu ada contekannya kan Ada kertasnya nih lihat Nah, aku. lalu apakah termasuk perilaku kamu menghargai Hafsah? tidak Pak, saya malah menghalanginya untuk menaruh alat tulisnya. Tepat sekali. Nah, selanjutnya adakah cara kamu untuk memperbaiki kondisi seperti itu? Iya Pak, segera saya bersihkan. Lalu lancar Jadi kamu akan membersihkan meja belajar kamu. Iya Pak. Nah, bagus sekali Habibah. Oh iya, apakah bunda kamu memberitahu alasan kenapa tidak mengizinkan kamu untuk membeli jus semangka?
Iya Pak, kata bunda aku uangnya ditanggung saja untuk malam minggu jalan-jalan bersama. Jalan-jalan di malam minggu, pasti seru sekali tuh. Apakah kamu tidak tertarik untuk jalan-jalan di malam minggu? Tertarik sekali Pak, saya sudah lama ingin jalan-jalan bersama. Kalau begitu, alasan bunda kamu bisa diterima atau tidak? Nah, ini alasan bunda Habibah tidak memberikan izin karena untuk Habibah sendiri, betul ya? Iya. Kalau begitu, saudara ya, dibereskan, dirapikan meja belajar kamu karena sebentar lagi jam belajar akan kita mulai. Bisa? Bisa. Terima kasih Habibah. Selamat pagi Habibah. Selamat pagi Pak. Habibah, apa yang kamu lakukan pada Hafsah, nak? Saya menyembunyikan. Kamu mau menyembunyikan pensil Hafsah? Kenapa? Saja Pak. Kamu merasa senang ya dengan melakukan hal itu? Habibah, yuk kita lihat kembali apa yang menjadi kesepakatan kelas kita. Saya mau menghargai tanggung jawab dan menjaga keamanan. Bagus, kamu masih mengingatnya dengan baik. Lalu, apakah menyembunyikan pensil Hafsah termasuk kesepakatan kelas kita? Tidak pernah. Kenapa coba? Saya malah mengganggu. Betul sekali. Bapak tahu, kamu merasa senang dengan melakukan hal itu. Tapi untuk merasakan kesenangan, ada cara yang lebih baik kan? Iya Pak, dan tidak juga senang melihat. Nah, tepat sekali, tidak baik ya mengganggu teman dan melihat teman kesusahan. Adakah cara kamu untuk memperbaiki kondisi seperti itu, nak? Baik Pak, saya akan segera meminta maaf. Ya, segera yang minta maaf dan lanjutkan kembali menulisnya. Oke? Ya Pak. Terima kasih Habibah. Sama-sama Pak. Oke, waktu saya dapat materi ini, saya bingung apa mungkin anak SD bisa kayak gitu, apalagi dengan kondisi yang real di Sumurmuni gitu. Lihat Yayan, Arifin, saya bingung bisa nggak sih? Ya fasilitator sama instruksi menjawabnya begini dengan entengnya. Sekali lagi ini memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Terus bagaimana? Ya coba terus menerus. Saya sendiri tidak ajak guru-guru yang lain katanya. Karena kalau misalkan Bapak sendiri yang melakukan itu, melakukan segitiga institusi, kemudian dia melakukan pelanggaran atau kegagalan dalam memenuhi 5 kebutuhan dasar di hadapan guru yang lain melakukan hukuman, ya gagal nanti disiplin positifnya, buyar, ambiar gitu. Makanya menerapkan ini perlu kerjasama, perlu kolaborasi dan berkesinambungan. Gitu. Tidak hanya sekali di restitusi udah. Karena yang namanya anak-anak hari ini di restitusi diajak ngobrol seperti tadi, besok bisa saja melakukan kesalahan yang sama. Tapi kalau terus-menerus dia akan mulai muncul sendiri kesadarannya. Ya, nilai yang dia yakini mulai makin kuat. Perlu usaha secara terus-menerus. Seperti batu lah yang terkena tetesan air, satu kali tetes ya tidak akan berpengaruh, tapi kalau beribu kali tetes, berjuta kali tetes akan akan ada hasilnya, akan ada berhasil. Sama dalam mendisiplinkan peserta didik menggunakan restitusi yang tadi. Tetes yang lain. Oke, itu tentang menggunakan segitiga restitusi. Jadi dalam menggunakan segitiga restitusi ini harus diawali dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang sudah terbentuk. Dan ketika sudah terbentuk, jangan menggunakan hukuman, jangan menggunakan konsekuensi, gunakan restitusi. Perbaiki keadaan kegagalan yang dialami peserta didik supaya lebih kuat karakternya dengan cara berdialog seperti tadi. Sama seperti saya ketika bertanya, apakah mungkin di SD? Ya bisa saja. Memang sulit tapi bukan sesuatu yang mustahil dan perlu usaha bersama dan berkesinambungan. Ya diolah guru. Proyek masuk itu bahaya. Harus berapa kali diskusi nantinya. Oke. Proyek apa? Tiba sampai di akhir.
Kira-kira kesimpulannya apa? Ada yang mau menceritakan kesimpulan dari kegiatan hari ini? Ada yang bersedia berbicara menyampaikan kesimpulan? Pak Subi? Ada di pikiran cuman tidak bisa diomongkan. Pak Dedi Sama. Bu Muti. Iya, Bu. Pak Kemen Bu Muti. Diwakilkan Bu. Ada di Iya Pak Imam, jadi kesimpulannya kita mudah-mudahan bisa ini yang mengaplikasikan apa tadi Kak? Disiplin positif mulai dari kontrol diri dari diri kita khususnya, terus juga buat anak-anak tujuannya gitu targetnya, kemudian bisa mengimplementasikan segitiga restitusi ya, dan juga banyak bukan hanya kita sendiri tapi dibantu dengan bapak-bapak ibu-ibu yang luar biasa gitu. Karena apa ya, seperti yang Pak Imam bilang bahwa ini tidak mudah tapi pasti bisa gitu kalau dicoba dengan gitu Pak. Dari saya ditambahkan sama Bu Noni. Siap, terima kasih. Kita mana Bu? Oh sudah. Oke, Sudah puas, sudah nih. Oke ya, jadi memahami paradigma tentang teori kontrol, kemudian melaksanakan dalam membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kemudian ditindaklanjuti dengan segitiga restitusi, di mana seorang guru berposisi sebagai manajer, itulah yang akan menghasilkan yang namanya disiplin positif, di mana peserta didik itu ketika melakukan sesuatu bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin pujian, tapi dia meyakini nilai-nilai yang dia pegang itu. Saya tepat waktu karena saya adalah orang yang tepat waktu. Dipuji atau dihukum itu bukan alasan saya untuk tepat waktu. Saya mengerjakan tugas ya karena saya ingin mengerjakan tugas, karena saya butuh ilmu tersebut, bukan takut dihukum Pak Maksum, bukan karena ingin dipuji oleh Bu Noni, bukan takut pencitraan juga ya. Nah, bukan karena pencitraan juga. Itu. Oke, terima kasih Bu Muti atas kesimpulannya. Selanjutnya adalah refleksi. Nah, Bu Muti sudah. Ini pertanyaannya. Yang pertama, apa yang sudah berjalan baik dari kegiatan ini dan hal apa yang harus ditingkatkan? Kegiatan ini, apa yang sudah berjalan baik dan apa yang harus ditingkatkan? Ada yang mau berbicara? Silahkan. Oh, udah jalan ini. Silahkan boleh. Iya, terima kasih Pak Imam. Mungkin untuk kegiatan ini kita mungkin sudah melakukan keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan mungkin yang harus ditingkatkannya itu kita harus mengimplementasikan segitiga restitusi itu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Apa yang sudah berjalan baik dari kegiatan ini dan apa yang perlu ditingkatkan? Ada lagi? Bu Isma silakan. Ya. Paling enak kalau Bu Isma tidak bisa nolak. Terima kasih Pak Imam. Menurut saya yang kegiatan ini sudah berjalan dengan baik ya, dan ada juga kegiatan yang pertama tadi Stimulus respon untuk seorang murid ya, memang benar itu dari rasanya dia ya, untuk tidak jadi mestinya sih disiplin memang harus dari dalam hati masing-masing gitu ya, dan memang benar seorang guru itu harus bisa menjadi manajer bagi muridnya, bukan menjadi seorang yang menuntut ya, intinya sih seperti itu. Dan yang harus ditingkatkan mungkin memang kelas 1 belum ada ya kesepakatan kelas, karena belum kelas 1 belum mengerti seperti itu. Siap, terima kasih Bu Isma. Betul Bu, guru itu bukan penuntut kakak Ki Hajar Dewantara, tapi guru itu adalah penuntun. T-nya diganti jadi N, penuntun. Dan kelas 1 di fase A, kelas 1, kelas 2 itu sama seperti TK, belum bisa menggunakan segitiga restitusi, tapi sistemnya AMO. Ya, guru memberikan AMO, apa namanya? Ya, petunjuk lah gitu. Kemudian refleksi yang kedua, pertanyaannya, pada bagian mana yang membuat saya tertarik dan bagaimana saya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Sudah 2 orang tadi, Bu Noni dan Bu Isma. Ada lagi yang mau menyampaikan?
Bagian mana dari kegiatan ini yang membuat Bapak Ibu guru tertarik? Tertarik semua. Apalagi pas bahas ya Pak Yayan. Enggak masuk kasih masuk. Panas. Terima kasih Pak Imam. Pada bagian mana yang membuat saya tertarik dan bagaimana saya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya tadi Pak Imam sudah menyampaikan materi dan itu semuanya materi bagi saya tertarik. Terima kasih. Tinggal menindaklanjuti ke titik manapun. Dan mudah-mudahan sebelum kita menerapkan aturan disiplin, kita harus disiplin dulu. Sebelum kita menerapkan aturan baju harus dimasukkan, kita harus masukkan baju. Ya, terima kasih. Siap. Terima kasih Mas. Itu dilema saya tuh. Pokoknya balik keluarin terus. Oke, saya kira cukup ya refleksi. Sudah ada 3 orang. Berat Pak Acung. Kenapa Pak? Susahnya tiktokan saya mah. Nggak bisa. Senang. Enak. Oke, demikian kegiatan destinasi saya tentang budaya disiplin positif. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi dalam rangka memenuhi tugas. Menurut saya ini udah mulai hidup ya, artinya apa yang disampaikan Pak Imam ini selain materinya juga padat, memang menarik Pak Imam. Kalau semua tadi yang bilang yang menarik bukan materinya Pak Imamnya. Baik, artinya begini Pak Imam, itu kan sudah di apa kita yang menjadi objeknya apa subjeknya, pelakunya itu kan siswanya nanti ya yang melakukan disiplin positif itu. Nah sekarang dari kitanya nih kira-kira apa gitu, satu saja dari sekian banyak disiplin positif yang bisa diterapkan yang gampang kira-kira apa? Berarti kan dari yang termudah, yang termudah. Sebab kenapa kalau anak-anak ini kan masih kemungkinan bisa untuk kita tuntun, kita bimbing. Nah kalau Pak Imam untuk Bu Risma itu salah, nanti kan harus ada proses seperti apa gitu. Jadi wayanya sekarang berarti penuntun diri sendiri dulu kan gitu. Ya Pak Imam ya. Baik Pak Imam, terima kasih. Mudah-mudahan bisa berimbas ya. Tadi ada satu hal yang dari catatan, kita punya prinsip ya Pak Imam ya. Ketika Pak Adi tidak mau membuka ininya gitu kan, tangannya, itu berarti kan kita harus punya prinsip bahwa kita tidak dipengaruhi oleh orang lain, tapi berpikir ketika orang lain itu berbicara dengan baik bisa kita pahami, dan itu menurut kita baik, maka tanpa dipaksa kita harus membuka sendiri kan. Ya, baik, terima kasih Pak Imam. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas penguatannya. Saya cukupkan untuk kegiatan destinasi kali ini. Kita bersama-sama membacakan kalimat hamdan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.